Ya amalan apapun diriainnya nggak boleh. cuman masalahnya ria dan tidaknya itu kan bergantung hati masing-masing. Iya, Ada yang tahu. Ria. Iya. Kenapa? Kita nganggapnya dia bilang tapi dia ngerasa dia nggak ria. Kita Kita yang ngerasa ria. dia ria. Gimana? Nggak bisa. Kita tuh nggak bisa nuduh orang ria dan tidaknya Betul, tuh hanya nggak ada di bisa hatinya kok. dia. Kalau tujuan gua kan tadi biar memotivasi lu pada. Tuh, Memotivasi. siapa tahu Iya. di hatinya dia emang ria gitu. Setiap hal di dunia ini yang kita jalani itu semuanya itu ada. Terangkum di Mobile Legends. Bukan. Goblok. Nggak gitu juga. Ya, gimana nih Bang Abdur? Dia nanggapinnya bukan ke Bukan gitu. Dia lebih ke Mobile Legends ada tadi yang Iya, maksud saya apapun yang terjadi di hidup ini semuanya itu ada hikmahnya. Jadi apapun yang kita lakukan, misalkan kita kayak nyetop Gojek ke, kita pesan sesuatu di Shopee ke, main Mobile Legend ke, main Tetris ke, segala macam itu. Kalau kita mau pikir secara dalam, semuanya itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Alhamdulillah. Kayak gitu kayak Tetris misalkan. Iya. Tetris tuh mungkin salah satu hikmahnya adalah segala hal itu boleh berbeda-beda, tapi memang dia tuh punya tempat yang istimewa gitu. Oh iya. Selamat datang di Bramadan Podcast Bram edisi bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riko Jamblang. Di episode Ramadan kali ini kita sudah kedatangan Abang Abdur. warga Depok. Yes, warga Depok. Podcast Bram ini adalah podcast giblatnya anak-anak Depok. Betul. Depok tuh kiblatnya Bram. Benar. Anak-anak Depok yang mau gaul, yang mau keren, tapi tetap Islami, kiblatnya podcast Bram. Tetap Islami. Tetap Islami. Bulan Ramadan ini tapi Ya, alhamdulillah. Podcast Bram. Subhanallah. Tapi katanya mau udah pindah agama. Iya. kok bisa? Bener enggak ya? Enggak, Bener. Bang. Jangan kasih tahu. Jangan gitu-gitu. Bener, saya bercanda lo tadi maksud saya. Saya bercanda beneran. Lu seakan-akan beneran. Enggak, harusnya enggak. Enggak. Ada jedanya. Orang berpikiran Bener. Iya kayak ragu-ragu kayak beneran jatuhnya. Dia juga ya. Oh, beneran. Iya. Orang saya bercanda. ini udah minggu keempat Ramadan loh. Wih. Ini kan jadinya Bang Abdul pertama enggak jadi. Lu salah lu. Jadi ketahuan kan kalau ini enggak langsung. Jangan gitu dong. Jadi ketahuan kita ini. Jadi ini apa nih? Awal apa enggak? Ini awal apa akhir? Jadi awal. Awal. Ini awal Ramadan. Awal Ramadan. Jadi kita setiap tahun nih Bang, setiap bulan puasa Podcast Bram punya Segmen sendiri. spesial bulan puasa ngebahasnya tentang Ramadan gitu-gitu. Keren. Ini kan tahun-tahun kemarin cuma 4 minggu tuh, kita ada 4 episode bulan Ramadan. Nah tahun ini ada 5 minggu. Bang Abdur mau nggak 5-5-nya? Boleh aja. Serius bener ya? Berarti ini kita langsung tag 5 Ketahuan dong kalau kita nyetok. Jangan langsung 5 dong. Pusing Garil juga. banget, pengalaman Ramadannya garil aja. Pusing juga. Bohong mulu jadinya. Enggak ada fakta yang baru. Masih nyetok mulu. Ya, jadi kita ngarang-ngarang itu kayak saya alhamdulillah belum bolong. Enggak tahu nanti udah tayang, udah bolong dua. Besok kan bisa aja saya bolong. Gitu-gitu ada. Gue udah bolong 7 tapi gue di Ramadan ini. Oh iya. Itu kan udah niat. Ngomong. Lagian ini minggu pertama. Minggu pertama dia bolong tuh. Emang aku puasa sama sekali. Iya, emang niat gitu. Kan ini belum bulan puasa, tapi kalau udah ngomong kayak gitu emang lu niat. Iya, dia itu mau Ntar gua bolong 7. Enggak Bang. Ini tuh hari pertama Ramadan kan? Hari pertama kan ini? Emang hari pertama ini ya? Emang tanggal 19 Rabu, 18 Rabu. Ini puasanya Muhammadiyah kayaknya 19. Kalau NU kan 20. nunggu, pemerintah nunggu pasti nunggu sidang kalau isbat. di sini kan Kamis. Berarti 20. kita tayang hari 20 hari Jumat. hari Jumat. Oh sudah lah. Hari kedua. Sudah puasa Entah hari semua ya. pertama, entah hari kedua puasa. Iya benar. Tapi udah Yang masuk jelas bulan udah bulan puasa nih. Iya. Berarti hitungan kita bener kok. Bener. Makanya ini udah malam kan. jelas Ngopi udah boleh. malam. Kopi boleh. Tadi habis pulang taraweh kita ini. Tapi episode ini tayangnya jam 12 siang Bang. Kan kelihatan lampu-lampu ini malam banget tuh ini. Ini kan udah jangan gelap. tayangin jam 12 tuh. Bang Abdur yang trigger udah bingung udah. Dikira dia enggak Oh iya, kalau kayak gitu kan di video Bang Abdur minum nih tayangnya jam 12. Itu Ya. batal gak Bang Abdur? Iya, hitungannya Bang Abdur batal enggak? Harusnya sih enggak. Harusnya Harusnya enggak. enggak. Kan banyak juga konten Bulan Ramadan. bulan Ramadan
Pas itu makan orangnya iya. lagi puasa. Iya. Enggak, Cuman kayaknya sekarang udah enggak deh. Enggak ada ya kayaknya konten-konten makan yang Di bulan pas Ramadan. bulan puasanya tampil. Kayak iya udah tayang nggak ada. siang itu udah enggak ada. kayaknya. Dulu Paling kan- sinetron. Iya. Iklan itu deh sirup marjan deh, dia kan minum tuh. Iya kok. Kalau misalnya iya. itu bikin batal, dia bikin batal semua orang. Belum Iya. batal dia biasanya sore-sore. Sebelum azan. Sebelum azan. Kasian banget ya kalau Iya, kalau misalkan itu Batal, dihitung batal. Aduh, ini gimana sih pertanyaan dia ya? Emang dia Ini nih memang ini minimal kan saya agama, udah Bang. memperkenalkan podcast Bram tuh kiblatnya podcast Islami Tahu lu kok. Depok. Maksudnya Anak-anak muda lu pada nonton iya, kita. lu. anak muda ngerasa kayak Riko kok gini banget. Atau enggak kayak Pemahaman. pemahaman aku gimana Gila gitu. dah lu. Tapi podcast Bram udah berapa tahun jatuhnya? Dua. Keren juga kalian. Iya, ya. alhamdulillah. 2 tahun makanya gue udah Luar bosan biasa. sebenarnya ngomongin Ramadan. Kita ngomongin yang lain aja kalau gitu. Apa bang? Maksudnya masa nggak ngasih Terserah. tema bang Abdurnya? Enggak terserah. Ini tuh Ramadan ketiga kita berarti. Iya. Kalau sebelumnya udah dua Ramadan. 2 tahun tuh kita selalu ada Ramadan setiap Iya. bulan puasa. Keren. Dari namanya keren ya, Ramadan Ramadan. pas kan sesuai kan Ramadan. Keren. Itu emang kalian bikin podcast ini emang khusus ngincar segmen puasa ya? Iya, Iya, betul. awalnya. Iya. Makanya ada ramnya gitu. Iya, bener. Karena memang Islami. Ini podcast paling Islami di Depok, teman-teman. Luar biasa. Kalian biasa awal puasa ngapain aja? Kita awal puasa Di Depok kulturnya tuh kayak apa? lu di Depok gua pasming. Ya udah dipasming kayak ini ayo dulu coba. Kultur. Ayo. Di pasming nih. Dipasming. Awal puasa. Biasanya orang-orang tuh pada kalau yang ke kantoran ya, itu pada pengen cepet-cepet pulang. Lu kan jalan macet kok. Jalan macet pas Ini ini bang rumahnya dia tuh yang palang pintu yang stasiun Pasar Minggu Oke. yang dari Condet tuh, yang jembatan. Ah, ya, tahu. Nah, situ. Nah, rumah Riko di Oh, Peron lu 9. Bin, rumah lu Bin. Bukan Bin. Itu kan Bin, ada di situ ada Oh, Bin. itu yang kemuning, yang pom bensin itu. bukan Gua yang bang, stasiun. satu lagi. Stasiun Pasar Minggu. Oh, berarti udah lewatin rel. Udah. Iya. Udah. Lewatin rel tuh pokoknya yang turunan, itu kan macet terus tuh setiap kalau belum puasa apalagi tuh makin Kayaknya macet. nggak ada rumah di situ. Gitu kan toko-toko, pasar. Tar dulu. Ada nih. bang rumah, cuma emang ditutup jin. Nggak kelihatan kalau itu rumah. rumah lu dijual apa gimana sih? Orang ditutup jin itu biasa jualan loh. Kalau rumah biasa ditutup jin apa itunya? Dalam rangka Orang-orang sini, orang-orang sini. Biar rumahnya dia soalnya jualan bakso. Nah itu kalau ada jualannya baru ditutup Iya, pasti jin. ditutupin. Kalau rumah biasa nih ngapain itu jin nutup gitu? Gue jualan janji-janji pemerintah. Waduh, mentang-mentang lu langsung lu. Ini bang. Saya nggak main-main ke situ ya. Jangan Saya gitu, nggak main-main ke Bang. situ. Nggak main lu. Yang mana? Abis dari itu kita dari Bin kan? Dari mana? Taruhlah kita dari Bin, Oke. lewatin rel. kereta Ke kiri. api, terus belok kiri Pom ada pom bensin, Lurus terus. jual-jual helm tuh, Ya, lurus terus. bengkel-bengkel jual-jual helm, Terus ada yang cabang 2 yang underpass. underpass ke Sama bawah, yang kiri. Stasiun. Kiri. Rojak, tukang kiri rojak. stasiun, Iya. betul. Nah, dari stasiun itu ke kiri. Kiri. Abis stasiun tuh ada jalan ke kiri. Banyak tukang Oh casing iya handphone benar, tuh. Iya. benar. Nah, itu. Masuklah ke sana tuh. Daerah situ. Oh, di rel. Di situ. Enggak, bukan di relnya. Di sebelahnya rel, di dalam sebelahnya rel situ. dalam situ perkampungan. Nah itu kenapa kalau di bulan Ramadan tuh apa chaos banget apa? Chaos banget. Itu tuh orang-orang kan pada keluar nyari takjil. Nah, itu tuh macet banget, Bang. Takjilnya depan stasiun. Di pinggir-pinggir jalan situ. Oh. Di pinggir-pinggir Orang-orang pada mau beli roti. Oh, rot. Sama ada Iya, ada roti. Ada roti. Bentar stasiun. Ada Jajan roti. Oh enggak. Roti Maria. Ada. Chaos dah pokoknya, chaos nyari. Ada kopi kenangan juga. ada di situ. pasti. Ada. Oh pada mau beli. Iya, pada mau beli itu. Sama ini roti Mariam. Roti Maria enak tuh. Emang ada roti Oh, orang di di situ. stasiunnya. Saya tahunya di stasiun Cawang. Di situ ada juga ya? Ada. Semua stasiun ada sekarang. Oh, semua stasiun ada. Semua Saya stasiun juga ada, ada. Citayam. Citayam ada. Saya ada. Roti Mariam. Ada semua. Di Citayam. Ada. Kenapa Ini kita jadi ngomongin franchise orang ya? Ngomongin franchise orang ini. Ada kan kenapa heran banget roti Iya. Mariam ada di Enggak, saya stasiun. nggak pernah nemu itu di stasiun Citayam soalnya. Ada bang. Oh, di bagian depan kali ya? Iya. Karena saya lewat bagian belakang jadi nggak pernah ketemu. Oh iya. Betul. Atau kalau Ada. emang tiap ada Bang Abdur dia tutup. Iya. Atau kan ditutup Jin, Ditutup Jin. Ada Bang Abdur, ada Bang Abdur. Kalau ini oke nih masukkan kalau gitu. Ditutup Jin. Nah, itu masuk. Kalau jual roti ditutup Jin masuk. Ini bulan puasa pada ngapain kan tadi pertanyaan apa? Ya.
Jadi orang pada rame cari takjil Iya, gitu. sama orang-orang yang pulang kantor tuh pada pengen pulang cepet-cepet biar buka puasa pertamanya tuh di rumah. Bentar lagi. Oh iya. Iya, Berarti benar. sering kejadian ini dong chaos banget situ kok apa tabrak-tabrakan gitu kok. Klakson-klaksonan mau. Klaksonan? Iya. Tet. Maksudnya klakson kayaknya biasa deh. Iya. Kan Normal kalau ngomong kan macet. tanya tabrak-tabrakan dong apa? Iya. Kalau lu balas harusnya lebih eskalasi lebih tinggi. Kalau klakson turun itu. Berharap yang Iya, biasa aja itu. Lo kan tadi kan ceritanya apaan? Apa chaos? Chaos banget. Chaos Banget kan? Iya. Klakson biasa itu. Depan Margo City juga klakson orang. Iya, wajar. Biasa aja itu. Cemen banget lo. Ngelaksonnya sambil megang golok. Ah, itu chaos. Makin ini. Pulang berkebun, orang-orang Pasing masih berkebun. Pulang berkebun. Tapi saya itu baru sadar kemarin kan saya benerin ini. Apa? Ganti ini, apa namanya? Apa ini namanya apa? LCD. LCD. Di depannya Margo City itu mall apa Detos. itu? Detos. Saya ke situ kan. Saya baru tahu Detos tuh udah kayak hidup enggan mati tak mau gitu ya. Kasihan Toko-tokonya ya. udah pada tutup, Bang. Iya, udah pada tutup, eskalator pada mati. Bener Terus sih bener. kayak Itu kasihan malam juga kali ya. Bang Abdul jam 11. Oh, jadi kejebak dong berarti. Enggak. Pada toko-toko tutup. Ya itu konter HP tutup juga dong yang ini. Berarti kok itu enggak ditutup jin gitu. Enggak emang tutup beneran. Iya, itu udah sepi, Bang. Saya kesana siang lah jam 12, jam 1 lah Iya. gitu. Itu Sepi. padahal itu weekend loh. Oh iya. Sepi. Iya udah sepi, Bang. Sepi banget. Iya kasihan ya. Makanya sekarang alasan orang-orang ke Detos tuh kalau nggak nge-gym mini soccer kok. Benar. Itu Sama- juga ada mini soccer di Ada situ. lah, ada, di Bang. atas rooftop. Di rooftopnya ada Baru mini tahu. soccer. Oh, baru tahu. Iya, Itu di atas, Bang. Orang saya ke Detos baru itu kemarin itu. Oh iya. Pertama kali saya ke Detos kayaknya ya. Ya wajar heran ya. Iya, karena selama ini kan kayak taruhlah kayak promo film apa kan selalu di Margo City Margo. kan. Jarang di Detos. Tapi jarang tau Bang orang yang benerin HP di Detos ya. Jarang. Biasanya Rata-rata ITC, ITC. Bang. Pasti ITC. Oh, Lu salah enggak, kan dia ada itunya konter resminya tuh. Oh iya. Xiaomi. Kan paling oke. depan tuh. Ada Oh. bengkel resmi Xiaomi. Namanya. Enggak. Apa istilahnya ya? Apa servis HP? Oh, servis. Masa ahas. Servis resminya Xiaomi tuh. Iya, Xiaomi Center lah gitu Ya, lah. Xiaomi Center betul Kayak namanya. biasanya kan Samsung adanya nih Xiaomi Center. Xiaomi Center ada di Yang resminya Detos. di Detos. Berarti Untuk Depok adanya di Detos doang. Bang Abdul belum pernah ngerasain Detos yang waktu rame-ramenya berarti. Iya kayaknya. Datang-datang langsung yang udah sepi nih. Betul. Jadi karena selama ini kan kita lewat situ kan macet segala macam. Jadi di kepala saya tuh oh, ini mall rame nih. Begitu saya masuk, wah ini mah DTC juga ini mah. Sama-sama Iya, Iya. Mirip banget lagi sama-sama. Tapi Detos tuh rame tau biasanya Ramadan kan. Ramadan, di depannya betul. jual-jualan Di depan ini Bang, jualan takjil. Takjil. Jadi emang di lahan yang apa orang mobil lewat, motor Itu lewat. malah rame. Nah itu malah Berarti jualan Detos tuh takjil. rame depannya doang. Bener Bang. Bener. Pagi juga kadang ada yang jual Pasar kue subuh. Kue subuh juga Bang. Itu tiap hari itu. Itu tiap hari. Hidupnya itu doang Bang. Oh tapi waktu puasa nggak bisa tuh dia jual kue subuh. Nggak bisa. Iya, orang Kue udah imsak udah bisa. imsak. Iya. Kue imsak. Tapi dulu kalau ngomongin Detos ya, bukber paling gua suka di Detos, Bang. Iya benar. Karena nggak tahu ya, orang-orang pada nyarinya kalau gua karena stick mun dulu tuh di Detos tuh. Iya. Gua tuh sama teman-teman sekolah gua, ini gua udah ceritain 7 kali kali di Mun podcast Mun. ini. Bang Abdul baru tahu. Stick mun. Tahu Stick mun mun. Saya tanya stick gunting. Ada tuh di DTC. Stick gunting. Itu Oh kalian nggak tahu? baru tahu. Nah ini informasi buat kalian ya. Anak-anak Depok yang banget Stick sama gunting. kurang pergaulan. Kurang, katanya kita keren. Iya, cuman kalian keren hanya di Margonda dan sekitarnya. Oke. Kalau Terima di itu. Sawangan, Meruyung, Limo kayaknya enggak deh. Iya, oke boleh. Benar. Itu ranah lu kali dia. Ranah gue itu, Pasir Oke. Putih, Ada apa di Pasir sana? Putih, Rawadenok. Rawadeno. Ada apa di sana? Masa anak Rawageni nggak tahu stick gunting? Tahu lu le perwakilan daerah Gua sana nggak main lu. di sana Bang. Mainnya Margonda Depok. di DTC itu ada stick gunting, tapi sekarang udah tutup Di dalam sih. DTC-nya. Guntingnya udah Iya. berkarat ya, udah nggak bisa. Masa karena masalah gunting. Enggak ada saingannya stick batu. Kalah terus pantesan. Pantesan kalah terus. Namanya stick gunting. Harganya tuh sosok lah sama kayak WSS lah. Berapa? WSS tuh apa? 30-an. 20. Iya, stick and shake ya. Iya, warung stick and shake. warung stick. Iya, warung Iya, stick. WSS itu warung spesial sambal apa? Warung stick Warung and stick shake. and shake. Cek. Kalau spesial sambal apa? SS. Nggak pakai S doang. Nggak pakai W. W. Nggak pakai W ya. Nggak pakai W. Nah, hampir mirip kayak WSS, cuman dia tuh bedanya
dia tuh digunting ininya. Oh, sticknya. Jadi kita tuh dikasih garpu. Orang biasa garpu sama pisau. Ini garpu sama gunting. Itu menurut Bang Abdur jadi lebih gampang apa susah? Jadi lebih gampang. Mo. Emang iya. Iya. Susah. Berarti lu nggak usah pakai pisau sebenarnya. Hah? Guntingnya di tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Susah. Susah. Kok susah? Nih, kan makan steak pakai gunting ya? Ya. Gue digunting dulu. Ya. Kiri apa garpu kan? Iya. Iya. Susah. Harus tangan kanan makan, Bang. Tapi kan emang Gua gunting dulu. Gua selalu gitu. Gua tuh mau pakai pisau mau pakai apa, selalu gua gunting atau gua potong dulu semuanya, baru gua Oh sama kayak taruh, gua. baru gua makan pakai Iya. tangan kanan. Gue juga gitu, stick mun gue Ada juga. kok tipenya kok yang Ada beda-beda ya. gunting-gunting Tergantung. dulu. Gitu. Kalau gua pisau, kalau stickmun kan pisau tangan kiri. Ini karena harus tangan kanan makan ya. Nah, Ya emang harus, emang benar. Iya, kan kalau stick orang-orang pakai tangan kiri, Ler. Oh, orang barat. Orang barat. Oke, terus? Itu kan digunting. kan Gunting lu pegang pisau, ngapain lu gunting? Kan lu pegang pisau itu. Pisau. dipotong langsung Pakai tangan kanan. Jadi Ya, setiap bisa itu juga. pisau lu tangan kiri. Cuman saya kalau pisau tangan kiri tuh susah. susah buat motongnya. Makanya mendingan dari awal udah dipotong. Jadi dari awal saya potong. Iya, gunting. Nah, intinya stick gunting itu ada di situ, cuman udah tutup. Iya. Dia tuh guntingnya tuh gede. Ada di lantai lagi. Guntingnya bisa. Iya bener, di temboknya tuh gunting gede banget. Gunting Nabi Adam. Iya. Kayaknya ibu-ibu ke situ bilangnya gunting gede banget. Ya Allah, ya Allah. Kemarin ketemu sepeda. Sekarang gunting. Gunting Nabi ada. Di ini cocokologi kita gabung. Gunting gede banget. Nah di situ pertama kali saya ke situ, saya lihat tuh dia tuh suka nempelin itu Apa? foto-foto Orang-orang artis-artis dari artis-artis sana. artis-artis ke situ. Ada Terus siapa, Bang? Ada siapa, Bang? di dekat meja gue pas gue makan ada melon tembok. Melon tembok. Anak kali licin. Iya, Ada di situ. Melon tembok. Bang Abdur di foto juga berarti. Setelah itu saya difotoin. Tapi langsung di print enggak? Langsung ditempel enggak? Enggak, kayaknya setelah itu tutup. Berikutnya saya datang tuh kayaknya ada atau enggak saya kurang perhatiin ya. Tapi sekarang udah tutup kesian stick gunting di situ. Kalah berarti sama stick mun. Iya. Stick Mun masih ada sampai sekarang, Bang. Oh, stick moon saya belum pernah coba. Cobain, Bang. Cobain. Ada di Detos itu sampai Ada. sekarang. Di masih Detos ada. masih ada sampai sekarang. Lantai berapa? Lantai Lantai atas. atas. Food court Di dekat bioskop. Bioskop Cinepolis. Oh, ada bioskopnya di Detos. Lah kan tadi Bang Abdur bilang promo film. Kan promo bagus. biasanya di Margo. Oh, Margo. Nah itu promo. bener apa? Xiaomi Center lantai berapa? Lantai 2. Lantai 1 yang paling Lantai depan. dasar. Oh, lantai dasar. Pokoknya lu dari jalan lu bisa lihat itu Xiaomi Center. Oh, iya, pantesan nggak nggak ke naik. atas. Sebelahnya Hokben. Iya, Iya, itu iya. di belakang itu. Hitungannya pintu belakang. Depan. Orang lu dari jalan Margonda bisa lihat. Gimana sih? Lah, kan masuk nih. Kanan. Kan CFC kan? CFC dulu. Karena CFC. Iya, Tapi kan Hokben CFC, depan, itu kan Hokben, Hokben. Xiaomi. Iya situ. Enggak hitungannya kalau gua tuh lewat belakang, Bang. Maksudnya, kalau dari pintu masuk CFC dulu baru ke kanan Hokben. Enggak itu belum belakang ler. Itu di depan. Depan ler. Orang tadi samping Sabar, samping Bang, sini lah. bulan puasa, Bang. Sabar. Tapi kan tetap bulan Ramadan kita harus menjaga ini. Lu tahu jembatan penyeberangan yang dari Margo Benar, ke Detos? iya, tahu. Nah, jembatan penyeberangan itu kalau lu turun, nah Langsung. tangganya itu langsung ke Xiaomi Center itu. Oh iya, oke. Depan dong. Depan, itu depan, BOV-nya benar. Emang depan. Anjing. Kan gua dari pintu tengah utama itu ke kanan, maksudnya di samping kanan lah. Berarti, Tetep berarti depan. samping kanan deh, maksudnya bukan depan banget, samping kanan buat gua. Ya, Menurut gua, ya, di samping boleh kanan. lah. Oke, Masa terus- sehari baru puasa sehari lu udah dehidrasi. Masa udah dehidrasi. Udah lama enggak ke sana, Bang. Udah lama. Ya. Terus. Nah, itu bikin saya kaget sih. Maksud saya ternyata mungkin mall banyak juga di Depok Iya. ya. Jadi pilihan-pilihannya tuh kasihan Banyak. juga. Mungkin Detos tuh buat sebagian orang kan punya memori tersendiri kan. Lu Iya, aja betul, punya Bang. memori di situ. Dia kan pacaran di Detos. Gue Bang. pacaran di Detos, bukber di Detos. Satu sekali-kalinya pacaran di hidup dia di Detos. Iya. Iya, Gue orang lomba stand up di Detos. Ini juga 15 tahun yang lalu bang. Pacaran di Detos, sore malam baru Mares gitu. Enggak ada, gue kagak kepikiran, Bang, gak ada duit. Kamu miskin aja. Berarti kalau ada kepikiran ya. Kepikiran. Enggak boleh. Dulu masih kuliah. Kuliah di mana? BSI. BSI Margonda. Oh, BSI itu dekat situ Iya. ya. Putar balik. Ya, betul. Pacaran di Putar balik. Detos. Gue juara lomba stand up pertama di Detos.
Bukber gue di Detos. Gue Detos banyak kenangan Bang Top. Gue sedih tuh pas lu bilang, wah sepi banget Iya Detos betul. gue. Saya tuh ngelihat itu kayak sedih juga kayak banyak orang yang menggantungkan hidup di situ, mungkin pedagang-pedagang Betul. segala macam. Iya. Terus udah pada tutup, kesian sih. Iya. Tapi siapa tahu bulan Ramadan ini rame nih. Bisa. Ini kan di rame lagi ada thrifting bang. Di atas tuh ada thriftingnya rame lagi. Thrifting Oh, ada thriftingan. Tapi thrifting yang khusus cewek kebanyakan. Jadi kayak Serius rame lu? gitu. Cuma lantai 2 beneran kosong tuh yang dulu banyak apa? Konter-konter tuh dulu. Bukan di lantai apa? Counter yang atas atas lagi. lagi. Ini yang distro Baju-baju, bener-bener ya, zaman dulu distro semua tuh dulu rame tuh. Sekarang kosong. Iya. Itu tuh kasihan. Kosong orang sampai di dalam tuh ada orang latihan dance. Itu benar banget. Kalau mau tutup ada yang latihan dance benar. Itu di antara toko-toko ini kan Iya. tutup tuh. Iya. Jadi jalannya itu dibuat jadi latihan dance. Itu benar tuh gue tahu Kayak mall di Bandung. Makanya di sana kan lu kalau misalnya sama temen lu manggil Riko, ko gitu kok. Terlalu bergema ya saking Ada ini daun-daun sepinya ya. lewat gitu, daun-daun lewat gitu. Sampai ada orang yang belajar itu kan kita pendekar gitu-gitu. Ada perguruan silat diem Perguruan di- silat di itu. situ. Diem dia. Ya. Saking kosongnya ya, tapi Iya. lantai itu kosong banget. Yang Orang saling berasa. nyapanya Kisanak udah di situ tuh. Kayak Kisanak, adakah HP Xiaomi terbaru? Gini ya, berarti ya, gini nih. Kenapa jadi mundur? Kosong kok jadi mundur? Peradabannya. Peradabannya mundur. Itu lantai itu doang lagi maksudnya. Masih ada biongkong. Nah, Kalau itu Detos. cerita Riko tadi, Detos tuh banyak kenangannya di bulan puasa bang. Ah. Nah, Bang Abdur sebagai pendatang di Depok, ada kenangan tersendiri nggak bang buat bulan puasa di Depok nih, ada cerita apa gitu bang? Saya tuh merasa ya. Jadi dulu waktu saya masih ngekos di Duren 3, kan pernah juga saya lebaran di Duren 3. Ya. Itu kan sepi banget Jakarta kan. Sepi banget lah pokoknya, udah ending-ending Ramadan tuh. Nah, saya berpikir tuh hal yang sama akan terjadi di Depok. Kayak di Rawadenok gitu-gitu. Ternyata justru rame, Bang. rame banget. Berarti agak kaget tuh, Rame agak banget. shock tuh berarti. Iya. Saya mikir kayak ini kok orang-orang dari mana aja. Maksudnya kan hari biasa nih, yang hari biasa, yang hari kerja apa tuh kan banyak juga. Iya. Tapi nggak serame itu. Iya. Nah, begitu yang Hari raya. hari rayanya Hari raya. apa hari hanya ya, Iya. hari H+1, H+2 itu Depok Sawangan tuh macetnya parah gitu. Jadi saya mikir kayak orang-orang ini berarti dulunya kayaknya sehari-harinya nggak tinggal di sini berarti. Iya. Jadi kayak Rawadenok tuh sudah jadi tempat mudik. Karena Iya. orang-orang yang dari Jakarta sekarang kan nyari rumahnya daerah-daerah sana, Bang. Jadi keluarganya tuh ada yang dari Jakarta datang ke rumah saudaranya yang di daerah sana. Luar kota Iya. tuh banyak pada ke daerah-daerah abang. Atau kalau enggak orang tuanya, jadi rumah kecilnya dia di situ. Iya, bisa jadi. Gedenya pindah ke Jakarta, jadi mudiknya ke Depok bang. Iya. mungkin. Gitu. Jadi penuh banget, rame serame-ramenya. Jadi saya mikir kayak Seru nggak, Bang? akhirnya saya kalau lebaran di Rawadenok emang nggak kemana-mana, udah. Yang penting Orang-orang udah di rumah aja. Tapi banyak yang ini Bang datang ke rumah Bang Abdur dari jauh gitu. Nggak ada siapa. Kita yuk ya? besok yuk. Nggak usah. Lebaran besok kita Nggak usah, datang. nggak usah. Lebaran loh. Gua keluar gua. Nggak apa-apa. Itu mau salam-salaman. Hari kedua Hari kedua. Keluar juga di Stik Gunting gua. Karena Karena udah tahu. Stik Mun. Gua di Stik Gunting. Boleh. Ya udah gue samperin. Temen mana? ya udah malam jauh, ini aja. jauh. Malam Idul Fitrinya. Lampung. Gua ke Lampung. Gua ke Lampung. Gue orang Lampung. Iya, ketemu dia. Ya udah ketemuan kita di Lampung. Ya udah Ketemu di rumah. Nggak mau. sama kita ya kok nanti kalau ke Iya, Lampung ya. kita ke Lampung. Akhirnya ketemu juga Bang Abdur. Asik asik. Harus banget ini. Tiba-tiba ke Lampung juga. Kita jadi orang kampung. Ke Lampung juga. Tapi itu sih ya. Jadi lebaran Ramadan di Depok tuh kalau saya tuh berasa Depok tuh lebih berasa ininya. Nuansa Islamnya itu lebih berasa. Emang iya Bang dari Apa maksudnya tuh gimana tuh? Mungkin karena dulu saya ngekosnya di Duren 3 kali ya. Duren 3. Duren Terlalu 3 tuh kota. kan iya, masjid agak jauh-jauh, masjid yang paling dekat tuh kami kan di Masjid PLN Duren 3, kalau Iya. enggak yang masjid yang dekat lampu merah Duren 3 tuh. ya, Ya. Oh iya, pertigaan tahu, itu tahu, ya. Yang sebelah pojok kiri. tuh. Iya. Nah, itu aja udah masjid yang paling dekat kan. Jadi dari kosan tuh agak jauh. Jadi suasana Lebarannya kurang. iya, suasana Ramadannya. Ramadannya tuh kurang berasa. Nah, begitu pindah di Depok, di Rawadenok itu suasana Ramadannya tuh berasa banget. Jadi orang
ya itu tadi bagi-bagi takjilnya banyak, orang yang jualan takjil juga banyak. Pulang taraweh. Iya, taraweh apa segala macam, kegiatannya ibu-ibu lah apa segala banyak banget gitu. Jadi berasa banget sih. Iya. Suasana Ramadan. Ramadannya Tapi emang berasa. di situ kan banyak ini juga pesantren. Jadi mungkin lebih Islami Oh, iya, banget. iya. Citayam tuh dari situ yang dekat-dekat Citayam banyak pesantren, Bang. Oh, saya baru tahu tuh. Bener. Pesantren City di sono julukannya. Kota pesantren, ngalahin Jombang kita. Ngalahin pesantren City. Dan cuma sawah. Dan lagian kita bukan city juga gitu. Iya. Kok jadi pesantren city kita? City Itu juga kali enggak. sudah berasa karena banyak anak-anak pesantren mungkin dari situ. Lu kan Ya, dekat-dekat mungkin. situ juga kan? Lu gimana? Adik gua kan sering main dari situ. Lu di mesti daerah rumah lu? pesantren. Iya. Di rumah gua Kalau enggak ada puasa- pesantren tapi Enggak puasa di Puasa Ramadan. Ramadan di daerah rumah lu kayak gimana? rame kok sama rame banget. menjelaskan tuh rame. Tapi kalau kebanyakan di rumah gua malah pedagang tuh jadi banyak banget pedagang jualan ini. Tuh Terus nggak ada orang-orang yang beli, jadi jualan nggak ada yang dadakan ya. Jualan Iya, pas bulan betul. Ramadan doang ya. terlalu Betul. menurut gue terlalu too much, terlalu banyak aja kayak yang ini jual. Ini yang beli satu tapi bingung dia mau beli yang mana, terlalu banyak. Saya dapat tips bagus dari Bahrul. Apa tuh, Bang? Bahrul Ustadz Culture kita. Nggak Iya boleh. lagi, iya lagi, iya lagi. Nggak boleh, udah nggak boleh. Oh, iya, iya, tahu. Gini aja. Oh, iya, iya. Berarti- Tadinya kan boleh tuh. Ya. Sip. Dia bilang justru hal yang salah satu yang harus kita persiapkan bukan persiapkan juga sih, tapi maksudnya kalau kita lihat sebelum Ramadan itu adalah kita lihat dulu penjual-penjual gorengan dan takjil itu. Jadi dipatok dari sekarang. Karena kan nanti waktu di Ramadan kan banyak pedagang-pedagang baru. dadakan. Pedagang baru dadakan. Iya. Nah, itu biasanya nggak enak. Oh. Karena mereka nggak terbiasa. Tips memilih tukang gorengan berarti Betul. nih. Ya, Tips ya. untuk memilih tukang Tukang gorengan gorengan. adalah lu lihat dari sekarang siapa yang jual. Oh, Dia abang ini jualan. jual. Oh, di sini jual. Udah beli Beli yang di itu. situ. Karena begitu di Ramadan mungkin dia ketutup sama yang lain yang Iya, baru yang jual. baru-baru. Yang baru-baru. Adonannya belum terlalu mahir. Betul. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Apalagi jualan baru-baru tapi udah ngalangin yang depan, yang di belakangnya kan. Iya, Penjual-penjual iya, juga gitu, bukannya bisa tuh di gitu. depan-depan toko lain. Makanya kayak misalnya di Detos ada jual kue subuh. Nah, lu tandain tuh kalau sore-sore dia jualan. Nah, berarti ini nih. Berarti yang ini nih. Ibu-ibu ini nih, abang-abang ini nih yang biasa jualan. Yang lain ini kayaknya kuenya kue duhur deh. Berarti kemarin. Gitu aja. Itu salah satu tips dari Bahrul Alam. Oh iya bener sih. Bagus juga sih. Tapi gue kalau milih gorengan kayaknya dari ini dah. Gue Penampilan. cobain dulu semua nih. Tapi sambalnya bang biasanya kalau gue sama. iya. Sambal soalnya. Iya juga Setuju. sih. Masuk juga sih. Bener itu juga sebenarnya tidak 100% Valid. valid Bener. juga sebenarnya yang dibilang Bahrul. Cuman menurut saya memang ada anomali-anomali yang kadang-kadang dia justru karena dia baru pertama kali jual gorengan, totalitas. Oh, Sambalnya tuh yang mantap. Gorengannya mantap. Gorengannya tuh tepungnya tuh dikit. Iya, benar. Justru kayak gitu. Iya. Justru kadang-kadang kita nemunya iya bener sih dari sana. Tapi ada juga kan berarti orang yang dia baru pertama kali jualan gorengan modal so tahu aja gitu. Iya, Pasti yang ikut-ikutan. Maksudnya gimana? Yang itu yang ikut-ikutan yang dia sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget nih kayak dia goreng bakwan nih. Tapi belum diadon gitu jadi mentah-mentahan aja. Iya. Tepungnya masih gini. Garis. Pasti ada itu. Jadi dia nyampur tepung kayak nyampur garam gitu. Iya. Jadi bawang udah digoreng baru tampung. ditabur. Sama tahu ada kalau emang ada yang jualan dari mulai udah jago pasti ada juga. Pasti nih. ada, pasti ada. Di rumahnya Koler ada tahu orang jual gorengan, dia baru banget bikin gorengan. Ya kan baru banget ngadonin, digoreng pas diangkat pizza. Wow. Kayaknya itu memang pizza kayaknya Berarti memang itu pizza. emang pizza. Memang pizza Cuman itu. bilangnya ini bakwan gitu kali. Ya. Ya gitu ya. Biar orang Dia jual nama orang masalahnya. Dia bukan nama rumah kuliah ada jual daerah gua itu. Rumah kuliah ada. Di rumah gua. Bisanya jual sama temen ya. Pizza. Bu, saya mau bakwan kok pizza gitu. Gitu kan sih. Berarti dari awal dia emang gak yakin. Iya. karena gak yakin orang makin nama orang ya. Iya. Kalau dia yakin apa jokes dekat rumah gua ada. Iya. Masa pas goreng jangan pizza. Ah, ini jual nama gua. Terus mundur-mundur. Nah itu sih menurut saya hal-hal yang biasa kita perlu lihat mengawali Ramadan. Ada juga yang kita tuh harus ini juga jaga fisik. Jaga fisik. Jaga fisik itu penting. Betul. Jaga fisik, kemudian ibaratnya kalau kita mau lari ada pemanasannya lah. Benar.
Karena Ramadan tuh kan kita pengen dari hari pertama kita udah bisa maksimal kan. Iya betul. Jadi kalau kita kadang-kadang kalau kita nggak terbiasa kayak taruhlah apa ya namanya, misalkan sholat mulu, baca Quran apa segala macam, itu kalau kita paksain di hari pertama kagok gitu. Oh iya benar. Capek kayak ngerasa kayak capek banget ya, ibadah banyak banget ya gitu. Nah kita biasain dari bulan Syaban. Dari sekarang nih. Iya dari sekarang nih. Tapi kan ini kita udah tayang udah bulan puasa. Dari kemarin. benar. Dari kemarin. Seminggu yang lalu. Gitu. Kan emang kalau gue sholat kan emang keseharian gue kan, jadi Masya Allah. aman, insya Allah aman sih gue. Ini agak sholat ria boleh nggak sih bang? Soalnya diriain boleh gak bang? Boleh kayak gini tadi nih. Ya amalan apapun diriainnya nggak boleh. cuman masalahnya ria dan tidaknya itu kan bergantung hati masing-masing. Iya, Ada yang tahu. Ria. Iya. Kenapa? Kita nganggapnya dia bilang tapi dia ngerasa dia nggak ria. Kita Kita ngerasa dia ria. Gimana? Nggak bisa. Kita tuh nggak bisa nuduh orang ria. Ria dan tidaknya Betul, tuh hanya nggak ada di bisa hatinya kok. dia. Kalau tujuan gue kan tadi biar memotivasi lu pada. Tuh, Motivasi. siapa tahu di hatinya dia emang ria gitu. Iya dong. Gua doang nih sholat misalnya gitu ya. Gua doang nih sholat ya salah. Ria juga lu. Misalnya, gua ada misalnya. Emang pengen banget orang ria Iya, itu emang dia sebenarnya ria dia. Adek gua ria. Adek gua. Ria Busana. Wih, di sini ada sana toko Ya, baju. sering ada mic-nya tuh. Itu tuh Ria Busana apa sebelahnya ya? Ria Ria Busana. Dia busana dulu situ bang. Ria Busana. Yang cuman geser-geser. Dia suka tempat panggil aja. ibu-ibu apa Iya, iya. promo-promo gitu-gitu Iya, ya. itu dia busana benar. Nah, Ria Busana itu, jadi Ria itu hanya orang yang bisa menentukan itu Ria apa enggak. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri dengan Tuhan gitu. Jadi mungkin kita akan berasa kayak, ih orang ini kayaknya Ria deh. Ya tapi siapa yang tahu hatinya gitu. Oh berarti kita nggak bisa menduga-duga kayak gitu bang? Betul. Kan biasa kayak ada, taruhlah paling sering kita ketahuan tuh dari inilah, bukan ketahuan, maksudnya paling sering orang anggap tuh di masalah misalkan patungan di grup, donasi atau apa gitu. Itu orang kan mikir kayak, Gaya banget lu nyumbang iya. 100.000. Kayaknya dia ria nih, nulis gitu. Oh iya. Padahal kan kita nggak tahu hatinya apa. Iya, Mungkin maksudnya dia sama kayak Banyu tuh yang kayak ingin memotivasi orang lain biar ayo kita ikutan yuk bareng gitu. Bisa aja kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita tuh berprasangka buruk, suuzon gitu. Orang berbuat baik dikit kita suuzon. Karena kan orang yang posting dugem juga kita nggak nuduh dia ini kan. Enggak nuduh ria. Iya. Rio. Bukan Rio. Iya. Cuma Rio. Gua tahu enggak lu Rio. Gua tahu lu Rio. Mana jempol lu? Nah, kan Rio lu. Hilang. Udah ganti nama Rio. Jadi karena biasanya kan orang yang kesehariannya misalnya taruh dia posting dugem, posting atau minum alkohol apa segala macam kan, kita nggak bilang dia sok maksiat juga kan. Iya. Jadi kalau harusnya hal yang sama, kalau kita adil sejak dalam pikiran, berarti harusnya orang yang menunjukkan kebaikan jangan kita judge juga sebagai dia Ria. ini sok alim gitu. Itu yang jadi bikin orang males ibadah tahu sebenarnya kan bang ya. Iya. Apa? iya. Wah sok-sokan sholat tuh. Iya, kadang dicengin teman. Benar. Padahal dia baru mau mulai ibadah, baru mau mulai memperbaiki dirinya. Nah ini dengan nyambung ke pertanyaan gue nih kok. Apa? Kenapa orang nih setiap bulan Ramadan tuh selalu pengen aku pengen lebih baik di bulan Ramadan. Iya, kenapa? Tapi kenyataannya ya kayak gini-gini juga emang apa daya ya? Kenapa ya? Saya juga gitu. Oh lu juga gitu bang? Wah anjing Pertanda. Bisa nggak? Atau kalau nggak kita taruh depan. Kenapa itu ya? Nah, podcast berapa? Itu keren. Itu sebenarnya gua sih itu. Iya, tapi Ini lebih ke nanya diri sendiri. Tapi enggak apa-apa. Tapi saya juga gitu, saya juga gitu Jadi kayak berpikir kayak Ramadan ini saya yang Lebih baik. Harus lebih baik. Kan dibuktikan dari setelah Ramadan kan. Iya, setelah Ramadan. Ternyata setelah Ramadan ya malas-malas lagi, datang lagi gitu-gitu. Manusia itu ya. Sama-sama aja gitu. Tapi kenapa menurut saya ini pendapat pribadi saya, jadi menurut keyakinan saya. Kenapa Ramadan itu
kita lebih mudah beribadah karena emang lingkungan yang diciptakannya begitu. Oh iya. Karena teman-temannya juga lagi Betul. Mengharuskan menjadi lebih baik. Kita azan terus kita ke masjid di bulan Ramadan, itu orang kayaknya berbondong-bondong datang. iya, orang kayaknya tidak memandang itu sebagai sebuah keanehan. wajar. iya. Wajar. Harus Harus. Iya. Jadi kayak misalkan pada ngumpul nih terus azan, gue sholat dulu ya. Itu orang kayak Wajar. wajar. Iya. Wajar. Nah, kalau bulan lain beda tuh. Bulan lain kan emang kayak Iya. Iya, bener-bener. Iya. Iya benar. Jadi memang ke masjid. Iya, jadi Ramadan itu memang didesain di Islam tuh emang sebegitunya untuk kita tuh, walaupun kita kayaknya di bulan-bulan lain kita agak malas, tapi di bulan Ramadan tuh lingkungan tuh membuat kita kayak beribadah tuh gampang banget. Beribadah gampang banget. Ini kita ngomong dalam konteks Indonesia. Saya nggak pernah tahu sih. Saya belum pernah Di luar puasa kalau di luar kayak di Amerika, di negara yang minoritas Iya gitu. sih, benar. Saya nggak tahu suasananya Benar, kayak apa ya. benar. Tapi kalau di Indonesia sih kita terbantunya begitu. Jadi kalau mau bertanya kenapa kita di Ramadan gampang banget beribadah, pengen lebih baik, tapi begitu selesai kok balik lagi. Menurut saya, jadikan Ramadan itu jadi pembiasaan. Jadi latihan, jadi ibaratnya kayak TC lah. Oke. Tapi boleh gak bang, misalnya ada orang yang mikir, nggak apa-apa, gue farming di Ramadan Di doang. Ramadan dia ibadah betul. terus. Keluar udah Ramadan kelar. langsung Nah. teng-teng dihajar. Jadi nih gue udah jadi nih. Malah Victor gue udah jadi. Udah, kalau gue jual ganti impor, ganti militer. Pokoknya selesai Ramadan gue jadi kayak gini. Cuma jadi jago. Tapi Bruce kok masuk Islam udah tahu loh. Tahu pacar orang Indo. Oh iya. Iya benar orang Indo. Oh, alhamdulillah. Saya kaget sih saya waktu muncul di timeline saya Bruce kok masuk Islam. Masa tiba-tiba gosip e-sport. Tiba-tiba mau pro player. Kita ini kan kiblat seluruh pergaulan anak Depok. Betul. Yes, bro. Yang Islami bisa nonton, yang doyan e-sport bisa nonton, yang punya usaha di Detos bisa nonton. Benar. semua ini kita semua ini. Kalangan. Semua ini. Jadi bisa juga. Jadi Bisa kayak Ramadan dijadikan kayak tempat farming sebanyak-banyaknya. Nah, tapi biasanya walaupun niatnya kayak gitu ya, taruhlah ya. Iya. Tapi biasanya tuh impactnya tuh akan berasa kok. Jadi kayak misalkan dia kebiasaannya itu nggak bisa Habitnya. diubah. Jadi kan ada penelitian tuh yang mengatakan bahwa kita itu kalau melakukan sesuatu yang bisa nyampe 40 hari, atau sebulan sampai 40 hari, biasanya dia akan menetap di kita. Makanya orang biasanya kayak pengen nge-gym. Iya. Usahakan sebulan atau 40 hari itu nge-gym terus, nanti otomatis tubuh akan minta terus gitu. Oh iya. Kebiasaan itu akan Kebiasaan menetap. itu akan gitu. Iya, jadi kayak misalnya kita farming dari satu Ramadan, kita farming sholat selalu di masjid, rajin baca Quran, sedekah apa segala macam. Itu ntar selepas dari Ramadan itu akan dengan sendirinya kebiasaan itu terbentuk. Jadi habit baru. Jadi habit baru. Biasanya kan di buku Atomic Habits juga gitu kan. Iya, Jadi betul. kalau pengen mengubah sesuatu dari hal-hal yang kecil itu dibiasakan aja dulu selama sebulan apa 40 hari, nanti dia akan kebentuk sendiri. Oke, berarti nggak masalah itu tadi bang. Gak masalah. Nanti kan Allah yang akan menuntun kita segala macam. Jadi saya tuh selalu percaya nggak apa-apa beribadah itu mungkin ada awalnya yang niatnya belum lurus-lurus banget. Iya. Misalkan gak apa-apa, yang penting lakuin aja Lakuin dulu aja. Nanti pelan-pelan Allah yang memperbaiki kita gitu. Selama intinya hati kita tuh selalu kayak pengen lebih baik, insya Allah yang akan bantu kita gitu. Subhanallah. Gitu Riko Jamla. Subhanallah. Daging ya, alhamdulillah daging. Ini kan kiblat podcast Podcast anak-anak Depok. Iya. Tapi dari 160 episode baru ini daging. Dagingnya benar-benar Islami. Tapi kan kita juga kasih info Brusko masuk Islam. Iya. Ya kan baru di episode Per hari ini Savero pindah Evos. Oh iya udah fix. terlalu update. Saya tadi lihat sih, tadi waktu kalian pindahin sofa, saya lagi lihat tuh Updatean pelayan. entah updatean, bukan di belum akun resmi Evos sih. Mak Moba. Nggak tahu juga akun siapa dah pokoknya, tapi Iya. ada rumor Lambe Savero Moba. pindah. Iya, iya. Karena dia kalau jadi pelapis Skyler kayaknya nggak akan main-main. Gak bisa. Iya kan? Gak bisa main dia. Nggak akan main-main. Kayaknya mending pindah ke yang kalau mau membutuhkan. bertumbuh kayaknya cari tempat yang nggak ada Skylernya gitu. Benar. Ya udah paling benar daripada
Erhan ya. Erlan. Daripada Erlan mending Bener. Savero Mending sih. Savero. Menurut saya sih Erlan kan Moskovnya agak goyang. Iya, hero poolnya juga dikit bang. Eropanya juga dikit. Dia bisa main Vector. Kalau yang udah fix kan Super Ken balik lagi ke Indo main di Iya. RRQ. Betul, RRQ sekarang Idok, Rins, Toy masih dipakai. Jadi kayak kemudian Jadi komplit ya Bang. e-sport. kemudian ada Super Ken. Nah, Expilane-nya tuh saya nggak tahu itu siapa Ada, ya. Bang. Dan namanya Lapis Dan. legit, ada lapis Oh, itu legit. PH. Lapis legit ada ntar. Ini dia. Dulu lapis legit lo itu. Lapis legit sama akun dia. Astagfirullahaladzim. Namanya lapis legit Bang, lu mau dintu ya kalau sama lapis legit. Rolnya apa lapis legit ini? Expilane dia. terbaik. Expilane. Expilane terbaik podcast Bram. Keren. Tapi kan sekarang kalau ngerank kita di bawahnya ada di lobby tuh ada pilihan rollnya kan bang. Iya. Riko ini selalu 4-4 ya. Iya Bang, di semuanya Selalu 4 jago. ditaruh di situ. semua roll. Semua roll. Ria bang. Niat gua nggak ria. Niat gua nggak ria. Mengisi apa aja yang Mengisi kosong. apapun yang kosong, membantu teman-teman biar matchingnya lebih cepet. Tapi lu gak amanah bos orangnya. Ujung-ujungnya apa? Taruh XP juga. Taruh XP dong di dalam. Oh begitu udah milih, minta tukar juga. Aduh gua jangan lagi. Taruh XP dong. Sama. Agak bajingan itu. Itu agak bajingan. Kalau misalkan kita di bulan Ramadan, Bang, kita main Mobile Legends terus nih dari abis sahur sampai mau buka. Gimana, Bang Abdur? Kira-kira? Saya tidak menganjurkan itu. Jadi Kalau player AE, kalau dia player AE, dia pro player. Kalau dia Gimana Nino, itu, Nino, Bang? Nino, kalau Nino Gimana gimana? bang? Nino Dia gimana? harus screen. Nino kalau kayak saya juga tidak menganjurkan. Nanti AE makin susah juaranya. Jangan terlalu berarti berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Oh gitu. Kalau dipaksa-paksa suruh Seper sama Kodelwin aja yang main. Suruh mereka aja yang main. Nino tetap gimana pun harus meluangkan waktu untuk sholat, beribadah. Paling kalau kemarin kalah masih bersyukur, masih respect. Dia paling tuh humble dia paling lah ya. humble Iya. dia. Masih yang kayak nggak apa-apa. Ya dari zaman ini ya, maksudnya di ayam-ayamin Iron Siki dan Iron segala Siki, macam. benar. Dia tetap, ya udah. Sekarang dia bangkit bro. Iya, betul. Itu kunci dari attitude. Ini Attitude dan kerja keras itu akan membuat orang berada di posisi yang luar biasa. Bang, kalau misalnya lagi main ML nih, Ya. gue pakai Angela membantu jungler dapat pahala nggak? Itu artinya memudahkan teman ya. Memudahkan teman. Baik, ini udah kayak Ustadz Culture saya. Ketika kita memakai itu di dalam hukumnya ya, di dalam hukum MOBA itu Anda berperan sebagai support. Iya, nama role-nya itu support. Seperti yang kita tahu di dalam Sirah Nabawiyah, jadi di dalam kisahnya Rasulullah SAW, itu juga ada para sahabat yang memang posisinya itu support. Posisinya itu support. Anda jangan ketawa, emang beneran. Posisinya itu support. Dia Membantu dakwanya Rasulullah SAW. Contoh misalkan awal-awal Rasulullah SAW dijadikan Nabi dan Rasul. Ketika menerima wahyu di Gua Hiro, beliau pulang dalam keadaan ketakutan karena melihat Jibril alaihissalam dan segala macam. Itu hal yang betul-betul tidak pernah dialami orang Arab pada waktu itu kan. Jadi Rasulullah SAW tuh takutnya minta ampun. Nah begitu datang yang menenangkan beliau, yang membantu beliau untuk bisa berpikir jernih dan segala macam itu istri beliau. Ya kan Bunda Khadijah di situ. Nah itu Bunda Khadijah itu support tuh. Support ya. Kalau kita bawa ke dalam game MOBA itu support. Jadi ada carry-nya ada, supportnya ada. Jadi kalau dalam hal kita ingin membantu teman agar teman itu merasa nikmat, merasa kemudahan, dimudahkan itu insya Allah kita akan diberikan pahala juga. Berarti main Mobile Legends dapat pahala. Dapat pahala selama kita menyenangkan. Niatnya itu untuk menyenangkan orang lain. Makanya kalau main MOBA atau main game apapun itu jangan ngata-ngatain orang. Karena itu akan berdosa juga kita. Kayak bantu ya. Harus membantu. Harus support berarti di dalam game. Jungle lagi farming lu tarik buff ungunya jangan. Kalau buff ungu musuh gak apa-apa, itu namanya strategi. Makanya buff ungu teman jangan ditarik kan kasihan. Tapi kan musuhnya marah. Tapi musuh dulu. Tapi dari dalam ketika dia masuk ke lobby mencari permainan, connecting untuk matching 10 orang itu dia sudah menerima term and conditionnya. Bahwa 5 lawan 5 ini kita akan bertarung untuk menghancurkan
Tower musuh. turret utama kita. Turret. Lalu dalam menghancurkan itu ada strategi-strategi. Benar. Ada early game, mid game, late game kayak apa, rotasi jungler musuh kayak apa yang harus kita ganggu dan segala macam. Jadi kalau dia marah itu salahnya dia. Salah dia berarti. Term and conditionnya dia udah tahu harusnya. Berarti Jadi nggak kena gitu. nggak berdosa. Nggak berdosa. Mengganggu jungle musuh. Ya itu tidak harusnya. Sama seperti kaum kafir Quraisy pada waktu itu kan mereka itu setelah waktu kaum muslimin hijrah ke Madinah itu kan kebanyakan hampir semua bahkan kaum muslimin yang hijrah ke Madinah tuh meninggalkan harta benda semuanya di Mekah kan. Jadi benar-benar gak bawa apa-apa, cuman bawa Pakaian aja. di badan aja ke Madinah itu. Iya. Jadi harta-hartanya kaum muslimin yang masih di Mekah itu kan diambil sama kafir Quraisy kan. Iya. Diambil sama kafir Quraisy. Artinya ketika mereka mengambil hartanya kaum muslimin, mereka tahu dong resikonya, term and conditionnya bahwa suatu saat kaum muslimin akan ambil balik itu. Oleh karena itu ketika mereka melakukan perdagangan ke Syam, perjalanan ke Syam, kan lewatin dekat-dekat Madinah tuh. Nah, kaum muslimin ke sana gangguin perdagangan ini untuk ngambil barangnya kaum kita. muslimin lagi ya. Nah, disitulah kemudian akhirnya jadi cikal bakal terjadinya perang Badar kan. Nah, jadi dia tahu bahwa ketika Anda melakukan permusuhan, berarti Anda tahu term and conditionnya itu akan terjadi saling mengganggu. Gitu. Nah, itu yang terjadi pada Mobile Legends juga gitu. Jadi kalau Anda musuh gitu, kemudian buffnya dirusuh sama Hilda, ya jangan marahin Hildanya dong. Emang role-nya dia begitu. Oke. Gitu. Ada lagi masalah ini dari jamaah perlombaan. Tapi Kalau masuk ke ini ya ternyata ya Mas. Masuk. Setiap kali dunia ini yang kita jalani itu semuanya itu ada. terangkum di Mobile Legends. Bukan. Goblok. Gak gitu juga. Ya, gimana nih Bang Abdur? Dia nanggapinnya bukan ke Bukan gitu. Dia lebih ke Mobile Legends dari tadi yang di Iya. Maksud saya apapun yang terjadi di hidup ini semuanya itu ada hikmahnya. Jadi apapun yang kita lakukan, misalkan kita kayak nyetop Gojek kita pesan sesuatu di Shopee main Mobile Legend main Tetris segala macam itu, kalau kita mau pikir secara dalam semuanya itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Alhamdulillah. Kayak gitu kayak Tetris misalkan. Tetris tuh mungkin salah satu hikmahnya adalah segala hal itu boleh berbeda-beda, tapi memang dia tuh punya tempat yang istimewa gitu. Oh iya. Iya kan, sesuatu itu akan pas kalau berada di tempatnya. Oke. Iya, jadi kayak kalau kita persegi panjang itu ya tempat kita bukan yang di tempat yang begini-begini, kita harus yang tempat yang lurus. Yang begini-begini nggak bisa ditempatin di tempat yang lurus. Kayak gitu-gitu. Jadi segala hal tuh kalau kita mau cermati, insya Allah ada hikmah yang bisa kita ambil. Begitupun di Mobile Legends Bang Bang. Ayo benar itu benar. Keren ya. Kita bikin pengajian Mobile Legends. Seru sih. Belum ada Belum kayaknya. ada Bang. Kita ngerti cuman ada ustadz itu doang tuh, ustadz yang ceramah di streamer Mobile Legends. Dia streamer, dia sambil dakwah. Iya. Sabar nih kalau main selalu sabar. Kalau harus sabar itu Bang. Apa kita bikin konten ya? Iya. Kan kalau baru udah Ustadz Culture, kita Ustadz MOBA. Ustadz Moba bagus. Ustadz MOBA. Ustadz Moba bagus bang. Bagus Kita kontennya berlima ini. Kita berlima. Dan kita nanya terus Bang Abdul Iya, bisa jawab gitu ya. Pertanyaannya berarti sesuai sama gameplay. Sesuai dengan gameplay. Bagus tuh. Seru sih. Tadi ada Abis ini abis tag ini kita bikin ya. Ya boleh. Iya, boleh. Dia ya. Oke. Ustadz MOBA. Ustadz Moba bagus nih, Ustadz Moba. Nice. Gue udah nyiapin pertanyaan sih. Bagus. Ntar abis itu. Nah itu hal-hal yang bisa saya sarankan. Mumpung walaupun ini tayangnya satu atau 2 Ramadan, tapi paling tidak kita sudah syutingnya dari bulan Syaban. Untuk diri kita sendiri, mari kita persiapkan dengan itu tadi. Mobile Legend. Bukan. Latihan. Membiasakan Membiasakan diri. menuju Ramadan. Betul. Jadi biar dari 1 Ramadan tuh bukan lagi kita baru pemanasan, tapi udah into gitu. Iya. Udah turun. Badan kita udah kayak pemain bola. Udah siap pemanasan di luar lapangan, masuk lapangan langsung udah tinggal 100 gitu, udah 100%. Kayak gitu-gitu karena gimana pun Ramadan tuh membutuhkan fisik yang oke. Benar. Betul. Karena Setuju. suka orang-orang yang di bulan Ramadan tuh di pertengahan bulan tuh suka sakit, tiba-tiba sakit, lemes, udah enggak semangat. udah excitednya udah berkurang. Ibadahnya udah mulai dikurangin, kayak tarawih udah males, biasanya gitu. Nah itulah kenapa itu bagian dari
yang tadi saya bilang bagian dari menumbuhkan habit tadi. Memang kalau kita mungkin ya kayak kita rajin lari taruhlah ya. Mungkin seminggu awal kita rajin banget tuh. Iya benar. Ke UI lari mulu segala macam. Tapi mulai masuk minggu kedua mulai kayak Males. Kayak males juga ya lari di UI apa. Lari di Margonda aja apa kali ya. Cuma beda tempat doang. Itu kan bosen doang. Enggak, kalau itu bosan. Biasanya kan gitu dia akan mulai cari kayak yang dekat-dekat rumah aja kali ya. Nah, ya. Tapi lama-lama akhirnya udah enggak sama sekali. Kayak gitu-gitu. Nah, itu makanya kenapa di pertengahan Ramadan mungkin kadang-kadang malas kita mulai datang, udah enggak excited. Itu tuh salah satu ujian dari menumbuhkan habit tadi itu. Jadi itu kita lawan terus. Pokoknya bertahan aja dulu 1 bulan. Bahkan mungkin 40 hari gitu, itu insya Allah nanti terbentuk tuh habit kita tuh, habitnya terbentuk. Jadi itu menurut saya yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu juga yang tadi ya ibadah tuh dia kan membutuhkan fisik ya. Jadi kadang tuh kita tuh Ramadan tuh pasti seringnya kurang tidur. Iya benar. Pasti. Karena malam kita taraweh mungkin ya taruhlah kalau mau tidur awal mungkin Jam 11, jam 12. itu terlalu malam. Lu taraweh di mana sih sampai jam 11 12? Jangan ke tarawih dia enggak tarawih. Tarawih gila lu. Ini gua tadi habis pulang tarawih. Masya Allah. Berarti harus lu. Berarti lu harus lu bener. Aduh. Tanggal 20 lu harus tarawih lu. Luar biasa. Kirim ya pakai baju apa sana gini berarti. Kirim ya Foto lu sama bawa mic ini juga lu. Awas lu taraweh enggak bawa mic lu. Sama gue liat ceramahnya Sama di, ini. di buku Ramadan lu gue baca ya. Tadi lu bawa ya buku Ramadan Ada lu. gua buku Ramadan Sama open tata mic. ustadznya. Buku Ramadan open mic. Jadi kita biasa kurang tidur kan. Taruhlah Jam 9 taraweh tuh kelar. selesai jam 9. Iya, bisa jam Mungkin 9. kalau kita pengen tidur awal, mungkin jam 10 kita udah tidur. Mungkin Iya. ya, kalau kita niatin tidur awal. Jam 10 kita tidur. Tapi jam 3 kita udah bangun. Iya. Jam 3 kita udah bangun. Terus udah nggak tidur lagi tuh kan. Iya. Mungkin sampai subuh. Habis subuh biasanya kita udah mandi kerja. Udah berangkat kerja tuh. Berangkat kerja set. Mungkin kalau di tempat kerja itu ada waktu untuk Ngantuk-ngantuk. bisa tidur dikit Iya. mungkin bisa, tapi kalau enggak ya udah tuh. Biasanya kan syuting apa segala macam sampai buka puasa lanjut tarawih lagi baru bisa tidur lagi jam 10. Iya. Jadi hal itu kalau kita tidak biasakan sebelum Ramadannya nanti di awal-awal Ramadan kita akan ngantuk banget. Oh iya, Itulah yang benar. kemudian orang bilang kayak waktu Ramadan kok jadi Lama kayak ya waktunya. iya, Lama. terus kayak orang-orang jadi pada malas kerjanya, lemas benar. Itu lebih karena kita nggak biasain di sebelumnya gitu. Kalau kita biasain, jadi mulai sekarang tuh kita biasain tidur awal, terus bangun kalau jam 3 berat ya bangun sebelum subuh deh. Ya. Sebelum misalkan azan jam 4 kita bangun jam 3.50 Iya. gitu apa 3.40 gitu untuk biasain, terus jangan tidur lagi terus kayak gitu biar nanti di bulan Ramadan di bulan Ramadan nggak kaget tubuh, nggak ngantuk-ngantuk banget waktu kita kerja. Itu tips-tips dari saya buat teman-teman podcast Bram yang luar biasa ini. Saya sudah menerapkan itu. Sama itu yang udah gua lakuin itu tidur cepat bangun pagi. Keren, keren lebih enak kan? Iya. Hidup lebih berarti kan? Seger Iya. banget, seger. Ini belum nih kayaknya. Terlalu cepat. Sabar Mas. Jamnya. Iya, tapi terlalu cepat Mas. Kan lagi kerja ini. Maksudnya kalau nggak ada kerja tidur awal. Kalau ada kerja jangan tidur juga gitu. Jadi kerjaannya. Iya. Lagi syuting terus udah biasa itu. Saya mau tidur. Gak ada tek-tek jam segini. Gak boleh diganggu. Ada Gitu-gitu. pertanyaan lagi dari teman-teman? Apalagi hal-hal yang kalian butuh persiapkan di awal Ramadan? Apa ya? Apa? Cepetan. Mikir saya lagi mikir. Pantas kalian nggak juara potesan. DNR-nya kelamaan. Kalian udah 2 kali ikut podcast Han kan? Iya. 2 kali itu kata Banyu saya dengar kalian dipilih 5 besar, kalian selalu peringkat 6. Bukan 6 ya. Kalaupun 7 kan peringkat 8. Gak bisa final. Tetap tidak bisa masuk di 5 besar. Iya. Tapi dengan bekal 2 kali podcast Han, saya bisa melihat cerahnya podcast Bram. Serius Bang. Sebenarnya. Ya podcast Bram itu kan 2 tahun berjalan pasti udah kebentuk lah karakternya Karakternya. dibanding awal ya. Iya. Dibanding awal. Sama kayak titik kumpul awal-awal juga gitu. Empat Ikut orang podcastan juga. berkumpul pertama kan asal aja udah. Asal cuman makin kesini kan mulai kebentuk. Jelas. Iya, karakternya Pras tuh kayak gini, Mamat kayak gini, Ari Kriting kayak. Itu juga hal yang sama yang terjadi pada agak lain juga sama. Agak lain awal mula kalau teman-teman lihat yang di Spotify itu Iya. awal-awal itu belum kebentuk. Kayak Bene kayak gini, Jegel kayak gini belum. Iya, Itu bener lagi. awal-awal Masih udah tabrakan yang penting lucu aja, yang penting lucu. Lama kelamaan akhirnya ketahuan.
Oh, dia gini. Oh itu kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gitu. Makanya podcast Bram tuh 2 tahun tuh cukuplah waktu untuk tahu kalau saatnya kalian bikin episode terakhir. Parah banget. Tapi kita setuju bang, kita juga udah mulai kebentuknya udah kelihatan sekarang bang, kayak kita sekarang udah tahu kalau Azari suka main perempuan kayak gitu. Astagfirullah. Itu bukannya dari dulu, dari sebelum podcast kayaknya kalian udah tahu deh harusnya. Ya ketahuan sifat-sifatnya bukan karakternya. Dan selalu gua terus yang di framing. Terus gua. Astagfirullahaladzim. Lu ada niat tobat nggak di Ramadan ini? Iya, Gua mungkin pengen, gue udah lama nggak baca Quran. Oh, lu pengen mulai. Dulu gue sering banget nenek gue ngingetin kalau bisa subuh tuh baca Quran dikit-dikit aja. Atina. Iya, nenek gue Atina namanya. Ngatina. Iya, jagolim bang kalau butuh. Kalau butuh jungler. Iya, kalau butuh jungler bisa. Nenek lu jago naik tembok. Nenek jagoling. Iya, takutnya bang. Dan apa kan kalau Iya, gue takut neneknya dia nyari-nyari ubi cilembu. Ngapain? Nyari buff ungu. Pengganti buff ungu biar energinya kuat. Nah, Itu mungkin. ya jadi bagus diniatkan. Kemudian betul ngaji tuh kalau misalkan kalau banyak banget terlalu berat dan segala macam, sedikit-sedikit aja tapi terus gitu. Iya. Allah tuh suka amalan-amalan yang walaupun sedikit tapi dia konsisten Oh. Itu dia. Gitu ya. daripada sekali banyak. Sekali banyak tapi besoknya udah enggak lagi. Takutnya Iya. terlalu ini ya. Ya, jadi Allah tuh suka tuh kita tuh yang sedikit-sedikit tapi kita tuh konsisten. Tapi terus. Tapi terus jalan terus. Jadi jangan juga merasa bahwa kayak jadi kayak karena saya nggak, misalkan ya kita tuh harus melakukan A B C D misalkan ya. Kemudian kayak karena kita nggak melakukan A B dan C, kita jadi kayak udahlah deh nggak usah deh. Jadi kaidahnya itu kalau nggak bisa semuanya, jangan juga ditinggalkan seluruhnya. Oke. Kerjain yang bisanya. Iya, jadi kalau misalkan taruhlah ya, misalkan kita kadang, saya tadi nggak lupa subuhan lagi, udahlah, duhur nggak usah deh, toh udah bolong juga. Nah jangan, nggak apa-apa. Misalkan kita kelupaan subuh tadi, enggak. udah nggak apa-apa, duhur tetap sholat, segimanapun hidup kita kadang ninggalin atau apa, jangan pernah berkecil hati untuk melakukan hal yang baik ke depannya ini gitu. Oke. Jadi jangan terlalu berpikir yang kayak aduh saya udah nggak pernah ngaji. Iya. Sekalian deh nggak usah ngaji. Jangan. Justru Coba harus balik mulai. lagi ngaji aja. 1 ayat 2 ayat mah nggak apa-apa. Yang penting habis subuh ini, tapi subuh besok gitu lagi, rutin gitu. Nah itu dia. 2 ayat. intinya Tapi 2 ayat juga jangan alif lam mim. Udah, besok doang. lagi. Besok lagi. besok masih ulang nggak mau dilanjutin dah. Iya. Besok gitu lagi alif lam mim gitu doang. Jangan gitu juga. Gitu. Ini emang nggak. Konsisten sih, tapi nggak bertumbuh. Iya benar. Tanggung dengan sekalian 1 juz ya. Hafalin Quran maksudnya sekalian. Iya, boleh. Ngapain pegang gitu? Boleh kalau mau hafal Quran juga boleh. Gitu-gitu itu. Iya. Jadi, bagus kalau Anda mau Iya. mengazamkan diri, mentekadkan diri untuk Baca ini Quran. lagi baca Quran lagi boleh. Subhanallah. Lu ini aja Ler, nanti Ler baca Quran pas lu jualan. Dia kan mau jualan Iya. bang nanti bang. Iya. Oh, menjual apa? Jualan susu kurma Buat Keren. orang buka puasa. buat buka puasa. Iya. Tapi nggak Oke. enak bang. Lu sambil Tapi iya, maksudnya Anda sudah pernah bikin belum? Udah jualan. Untuk udah. dites ke teman-teman. Udah kita sekali. aplikasi tapi Yang jualan belum. Enggak, artinya udah pernah kasih teman-teman Baru buat yang coba. masih coba-coba, belum yang udah jadi. Nah, Banyu gimana waktu nyoba susu kurmanya? Enggak enak. Belum mantap. kurang apanya? Jangan bilang nggak enak juga, kasih solusinya dong biar dia bisa berubah. Solusinya ganti menu. Nggak usah inovasi. Ya berarti lu gak suka kurma kalau gitu. Oh iya. Berarti dia gak suka kurma, gampangnya. Susu kelapa deh kalau gitu. Oh, iya. Ini es kelapa jeruk enak Ler. Kelapa Tahu, jeruk. itu kan ada di tuku. Iya. Enggak, tapi itu gue cobain waktu masih R&D pertama bang. Jadi Iya, belum tahu belum yang hasil sekarang. akhirnya. Ntar kalau udah Kasih jadi- leci Ler, enak Ler kasih Iya, leci. jadi leciti. Jadi leciti. Kan dia enak Kan bisa kurma utuh, bisa kurma utuh ditaruh tuh. Kenapa jadinya leci? Ya. Kan cuma ditambahin leci masa jadi beda menu ya? Gagal lah. Susu kurma terus tambah leci. Tapi kalian dia udah jelas-jelas mau bikin susu kurma. Kalian kasih tambah buah lain.
Inovasi, Bang. Inovasi. Tapi belum ada juga sih. Susu kurma leci. Belum ada. masih. Belum ada. Belum mah. Susu kurma ditambah leci belum ada. Ada. Es teh leci aja laris ler di sini di Warnus. Apalagi tambahin kurma. Kurma. Iya, benar. Susu kurma leci. Kalau misalkan udah jalan nih di bulan puasa, gimana cara kita beli? Ya, coba lu promosiin. Di mana kita Kalau ini belinya? mau mungkin jualan nanti di mana? akan ada di booth atau kalau mau PO bisa chat WA ke gua. Yang di ini hari-harinya Lapak gitu di lapak Yang kayak lapak. tukang Bu, gorengan. iya, Bu. Iya, Di nanti mana? nanti mau dibikin booth masih nyari Di mana? survei, masih survei di Depok. di Tapi kalau- Detos aja, Bro. Buset, Iya, langsung Detos, dari- banyak yang tutup. Lu pakai dah itu. Di Inul Vista kali ya, di Inul Vista. Emang ada Inul Vista. Ada itu? Ada Vista di Detos. Ini Venus karaoke. Nah, lu susu kurma Mars. Tapi menurut lo dari sisi nama nih, oke nggak bang? Nama susu Nama kurmanya. susu kurmanya apa tuh? Disyukuri namanya. Tagline-nya apapun harus disyukuri. Syukuri itu susu kurma. Kan lu ahli nama kan lu. Sukuri susu kurma Sukari. Nama brandnya Sukari. Nama brand kurmanya Sukari. Sukari, Jadi, susu Sukuri, kurma Azari. Bukan. Sukari, susu kurma Azari. Itu punya gua dong jadinya. Iya iyalah. Lah itu punya siapa? Punya ada ownernya 4. Tapi kan lu CEO. Iya. Benar. Lu bagian dari owner juga. Iya benar. Sukari, Susu kurma Azari. Susu kurma. Bagus itu Sukari. udah bagus dah. Udah lu keluar aja dari tempat orang tadi. Kok ada 4 orang tadi? Atau kalau lu nggak pede karena itu ownernya berempat, Iya. susu kurma temannya Azari. Kayak Jadi punya teman-teman lu. Iya. Oh, Teman lu bertiga itu. Sukari, apapun harus disyukuri. Karena amannya kan ini tujuannya buat bulan puasa, mau rezeki kayak gimana pun harus disyukuri. Alhamdulillah. Tapi dia cara jualannya udah mulai jual agama juga, Bang. Iya tadi Dia ada di Bener. story Tadi dia jualan pakai menjanjikan masuk surga gitu. Itu boleh nggak sih, Bang? Itu kayak gitu gimana? Tapi gimana nggak? Masuk surga kalau sholat, kalau gua bilang bang. Tapi lu menjanjikan Tapi kalau lu minum susu menjanjikan, kurma Len. lu Lah, emang gua mau apa? masuk surga. Masuk surga. Kalau rajin sholat. Apa sih? Oh jadi minum susu kurma ini dan rajinlah sholat, maka Iya. Anda akan masuk surga. Iya. Oh iya. Tetap ngingetin Itu boleh sholat. salah juga Nggak sih. salah. Nggak salah juga sih, kan tetap konteksnya ada rajin sholatnya. Rajin sholat. Iya. Kalau minum susu kurma ini dan masuk surga, ah itu salah tuh. Iya. Itu salah. Salah. Ntar kita potong aja yang pas dia bilang. Potong aja. Pak Ustadz kalau kayak gini kemana? Boleh gak dirajam? Boleh kalau mau mah. Jadi ini nanti ada bootnya ya. Ada bootnya. Insya Allah jualnya setiap hari sebulan Ramadan. Setiap sore kah atau dari Setiap pagi? sore. Udah Setiap buka. sore. Pagi aja lah. Dari pagi aja lah. Iya. Kan orang belum tentu bisa datang sore. Bisa tutup puasa, orang tutup puasa. Saya tuh kadang untuk hal-hal yang saya suka, saya tuh malah sukanya belinya pagi atau siang. Karena kalau sore habis Habis. rebutan. macet, berebutan, akhirnya kita jadi nggak buka puasa di rumah. Betul. Jadi saya tuh suka kayak pedagang-pedagang yang dari siang Udah prepare. habis duhur dia udah buka tuh. Nah, saya suka tuh, saya udah beli-beli tuh, udah Cobain beli-beli. dulu ya kan. Kan konteksnya lupa. Kilap, Lupa. Puasa ternyata. Cobain udah habis 20.000 baru. Oh iya, iya puasa ya hari ini. Waladala gitu ya. Waladala. Jadi- Bolos sehari waladala. Jadi gitu kalau bisa jangan sore-sore banget baru buka. Pasti raciknya dari siang. Iya kalau bisa ya menurut saya jam 3 deh Jam buka. 3 Boleh, buka, boleh. Ler. Makanya udah buka PO, siapa tahu ada yang mau dikirim dari Duluan, dari dikirim. duluan dari Oh, siang iya. atau sorenya bisa diantar gitu. Iya, jadi biar orang Moler. Ya boleh. Dari sekarang nih, Ler. itunya lokasinya Margonda. Enggak di Depok Timur. Masih nyari Depok Timur tempat itu aja apa, yang Sukmajaya ya? Sukmajaya, bener. Nyari daerah yang oke, butnya udah punya, meja udah punya, tenda udah punya. Yang udah pakai di CFD. Udah prepare lu ya. Udah punya semua. Tinggal pelanggan yang belum punya. Insya Allah pelanggannya akan datang. Insya Allah ada. Insya Allah. Alhamdulillah hari ini enggak sold out tapi ada yang beli ya tetap disyukuri Alhamdulillah. Sebenarnya Oh, berarti ada yang hari suka. ini tuh udah ada. CFD. Lo bawa Tadi, berapa tadi. tadi? Lo bawa berapa? Bawa Berapa liter? berapa ya? Banyak tadi, banyak. CFD apa? Ini hari apa emang? Hari Minggu. Oh iya hari Minggu. Ini hari Minggu. Oh tadi di CFD lu jualan? CFD jualan. Ketemu Adi Boy nggak di situ? Enggak ketemu. Ada Adi Boy sering di CFD. Ada loh. tadi dia. dia konten tadi dia. Dia enggak ketemu, dia di wali kota, dia enggak ketemu. Dos dia di Depok Open Dos, Space. ketemu. Tadi jualan, alhamdulillah. Atau ada yang emang agak segmented karena kan jualannya di CFD kan. Orang Iya. sukanya yang manis, yang kopi, yang
apapun makanan. Lah penjualan. susu kurma kurang manis. Manis. Harusnya manis dong. Kan kurma kurang manis. Iya, kurma kan kurang manis. Iya, kurang manis. Gak usah, pengennya yang top ininya lah, atasnya lah kayak kopi atau es gitu. Kan kurma nggak semua Nggak orang semua orang mungkin nyari. ada yang nyari. Kalau kita pesan yang dikirim gitu Iya. ya, itu botol. Nanti itu mau dipikirin mau Sepohon-pohon ya katanya. Satu pohon. Itu kita bikin sendiri. Jatuhnya kita bikin sendiri. Susunya ini sapinya nih, peras sendiri. Wah, kita bikin sendiri. Murah jadinya kan. 15.000 dapat sapi. Oh iya bener. Murah sih. Pak Ustadz, saya rugi Pak Ustadz. Jualan mah gak usah rugi. Udah santai aja men. Disyukuri. Lu karena Harus tagline lu disyukuri. syukuri lu. Nah, apa? Botol atau apa? Nanti mau dipikirin kalau mau banyak bisa di botol. Kalau Botol misalnya literan. cuma satu cup doang, satuan doang. Enggak, maksudnya ada kemasan yang kayak tuku gitu nggak yang? Ada, Yang ada. lu beli 1 liter dong. Bisa kalau mau request. Makanya ada chat PO mau pesan berapa, kalau banyak nanti disiapin. Lu nyediainnya berapa yang Kalau udah yang lu masih itu masih sediain? display kayak warnus biasa, masih Kayak yang gini? segitu, iya. Oh. Karena nyobainnya buat orang langsung yang aus, yang pengen manis langsung cobain tuh gitu. Oke. Kan kalau misalnya kayak saya dari Rawadenok, saya pesan diantar Depok Timur. Kalau Iya. cuman 1 cup gini kan rugi. Iya, benar. Nah, makanya pasti Enaknya kalau 1 liter. disiapin 1 liter, jangan dikurang-kurangin ler lu. Iya. Gue lebihin. Keren. Sampai kebuka kayak muntah gitu gua. Coca-Cola itu isinya. Bukan susu kurma, bukan susu kurma itu. Masa pas kemarin warna hitam lah. Boleh. Ntar saya pengen. Siap nanti. Saya Nanti pengen akan- pesan. Waiting list keempat berarti lu bang. Waiting list Iya, keempat, Bang. ya. Gua 1, 2, 3, 4. 4, 5. Berarti 5. Waiting list. Boleh nanti di Sukses dia. Besok. Iya, besok. Ini besoknya pas hari H ini apa? Enggak, besok Senin. Senin ini Senin besok. Senin Ramadan ini apa Senin Enggak, ini? Senin besok. Senin besok lu libur. Besok. Libur. Susu kurma lu libur. Oh enggak, susu kurma gua masih ada. Ya udah ini bang Nah, Abdul gua pesan. pesan Abdul. besok. Boleh. Jadi gue pesan sekarang, besok. Jadi gue pengen tahu. Oke, siap Pak Ustadz. Endorse tuh Mau. harus endorse ler. Ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, podcast Bram apa panggilannya Bramania? Selebram. Keren. Keren kan? Dari Selebgram. ini udah keren semua bang. Keren sih keren selebgram. Selebgram. Jadi Keci. selebgram dimanapun yang berada, kalau mau susu kurma Azari, Sukari di bulan puasa bisa langsung chat WA atau chat WA. Instagram. Ntar lu kasih tahu dong nomor HP lu di sini. Ya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kan Senang penjual dia. mah Emang senang dia kalau dia ngechat Namanya lu. penjual Oh, punya iya. banyak pelanggan, siapa tahu PO langsung terus Iya. rezeki. Jadi Atau langsung di IG-nya beliau juga bisa. Iya, boleh. IG saya juga bisa. Nih, momen juga Iya. jual apa ya lu? Mau Gua apa? susu kurma juga gua jual. Dia masalahnya Bang jual just tip susu rumah gua. Gua pengen buka just bukan tip. jasa just tip. Di CFD dia masuk gak boleh. Just tip susu Boleh, kurma. harusnya kan Boleh ler, harusnya ler. Tetap menguntungkan lu, Ler. Udah dapat apa istilahnya? Reseller. Iya, masa gak boleh ler. Masa pelit banget lu. Gua bukan pelit, lu bangun pagi gak? Bangun kalau Kenapa gua nggak langsung Ini aja? kan bisnis gua udah bisnis modelnya udah gua susun. Udah just tip khusus produk gua. Bagus juga nih. Temen lu kreatif ini. Lu baru jualan dia udah bangun bisnis bisnis yang lain. produknya produk lu. bisnis ininya bagannya segala macam buat jadi reseller. Siapa tahu kan ada orang dari Malaysia, Singapura, dari Uganda dan segala macam yang mau mereka kalau ke Indonesia kan mahal. Betul. Jadi mereka Dijastin. Udah kan bisa gua orang-orang Malaysia pada ke Indonesia ler, orang Singapura ke Indonesia. Pada makan pagi sore kan? Iya. Gua kira kedua. Berarti kasih pagi sore dong. sama cari parfum HMNS. Iya. Dari parfum human. itu. Ternyata itu terkenal ya sampai di Malaysia dan segala macam. Luar biasa ya. Keren juga kita Indonesia ini ya. Alhamdulillah bang. Keren. Oh, alhamdulillah. Nih dan dikit lagi susu kurma kan disyukurin bentar lagi go internasional. Iya. Bentar lagi. Duet sama Agnes Mo. Kayak pesker. Ada di KRR. Baik, ini kita sudah 1 jam, Sudah. teman-teman. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Doa kifaratul majelis. Jadi teman-teman ikut aja. Subhanaka Allahumma Subhanaka Allahumma
wa bihamdika Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Abdur sudah main. Sama-sama selebgram dan teman-teman. Akhirnya kita Podcast Bram. Rojab Ramadan yang isinya daging semua. Pokoknya dengerin terus podcast. Habis ini kita bikin. Ini ML semua. Habis ini kita. Sekian dulu Ramadan pertama kali ini, dengerin terus podcast Bram. Setiap hari Rabu dan Jumat. Jam 5 sore sebelum buka. Di Spotify dan Yeteler. Yeay. Deng 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 deng.